Update kondisi Peggy Setiawan kian kurus usai diancam hukuman mati. Di berkas perkara, ayah diperiksa, beginilah kondisi Peggy Setiawan. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Ini contohnya, ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka, dan prosesnya sangat panjang. Kelihatan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya, itu tantenya Peggy. Mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Peggy. Itu foto keluarga, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat. Peggy Setiawan yang dalam berkas perkaranya dijerat pasal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati itu kini semakin kurus. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony R.E. menyebut kondisi kliennya lebih kurus dibanding saat ditampilkan dalam konferensi pers di Polda Jabar pada Mei tahun 2024. Meski demikian, Tony menyebut kondisi Peggy baik-baik saja dan tidak mengalami tekanan. Kondisi Peggy saat ini baik-baik saja, tidak mengalami tekanan atau penganiayaan yang diceritakan oleh terpidana yang terdahulu, ujarnya usai mendatangi Propam Mabes Polri, Kamis 20 Juni 2024, dilansir YouTube Kompas TV, karena sekarang pada saat ketangkap juga sudah viral kan, sudah ramai jadi, ya, mana beranilah, ya, kalau memang dulu itu terjadi penganiayaan, kalau sekarang mana berani dikawal rekan-rekan media, juga kan selalu update perkembangannya, ya, baik-baik saja, hanya kelihatan lebih kurus saja daripada yang pertama kali ditampilkan saat konferensi pers Polda Jawa Barat itu. Kerangnya, hingga kini, kubu Peggy masih meyakini pria 27 tahun itu tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. 2016 silam, karena banyaknya kejanggalan, ia menilai pihak kepolisian seolah terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka. Terlebih, baru-baru ini film Vina, sebelum 7 hari menjadi perbincangan hangat masyarakat. Jika terbukti bersalah, pihak keluarga tidak keberatan Peggy ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Namun saat ini, menurut Tony tidak ada bukti apapun yang dapat menunjukkan keterlibatan Peggy dalam kasus Vina. Kalau Peggy Setiawan melakukan, silakan dihukum seberat-beratnya, kata Tony. Keyakinan itulah yang membuat Tony dan kuasa hukum Peggy lainnya menyambangi Propam Mabes Polri hingga KPK. Tony menyebut langkah tersebut menjadi bentuk perjuangan kuasa hukum untuk membebaskan Peggy. Ini kami berjuang sampai kemana-mana, karena Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan. Ini upaya. Kalaupun upaya kami gagal, berarti takdir orang yang tidak melakukan dihukum. Enggak tahu seumur hidup apa mati hukumannya. Tandasnya terpisah. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340
Itu artinya Peggy terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, sama dengan yang dulu pasalnya. Ujar Surawan, Jumat 21 Juni 2024, dalam ungkap kasus sebelumnya. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Iki di Cirebon pada tahun 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 Kupidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kupidana dan Pasal 81 Ayat 1 WWNO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas WWNO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH PIDANA dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sementara, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Tinggi Kejati Jabar bakal melakukan penelitian selama 2 pekan terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP dan dalam waktu 7 hari, jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang, tidak ada penambahan. Jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Di bagian lain, Rudi Irawan, ayah kandung dari tersangka Peggy Setiawan, akan dipanggil oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat Jabar pada Jumat ini, 21 Juni 2024, dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi TV ONI. Pemeriksaan terhadap Rudi Irawan ini terkait kepemilikan KTP atau identitas kependudukan ganda. Diketahui, ayah Peggy ini memiliki 2 nama berbeda di KTP. Kuasa hukum Rudi, Polmer Sirait, mengatakan, 2 nama yang menyemat pada ayahnya Peggy itu bermula saat mengurus administrasi. Dari desa tersebut, dibuatkan surat pengantar untuk membuatkan KTP dengan nama Asap Rudi. Menurut Polmer, munculnya nama Asap Rudi betul-betul tidak disengaja.